Shalom. Perkenalkan nama saya. Ini pertama kali saya di sini. Terima kasih buat jemaat JFC Jakarta Family Church. Tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Saya pengen disayang sama jemaat di tempat ini. Saya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Marsha Manopo Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada Manoponya pasti ada dua pertanyaan dalam hidup saya. Pertama, siapanya Jimmy Manopo? Jimmy Manopo itu papa saya, dia band Rollis waktu itu Bapak Ibu Saudara. Lagunya tuh yang cinta yang tulus di dalam hatiku, gitu loh guys saudara. Telah bersemi karenamu, tunjuk Tuhan aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu, refnya saya suka. Semua yang ada padamu. Itu dia Bapak Ibu Saudara ya, ada gitu aja ya. Puji Tuhan itu Bapak saya dan akhirnya tadinya saya dulu drummer saudara, saya drummer saya main buat Paniko, tapi juga saya profesional drummer, saya main buat Indonesian Idol dan lain sebagainya. Tapi hari ini Tuhan panggil untuk melayani, saya dan istri melayani full time kami menggembalakan sebuah gereja di Jakarta Selatan, di bilangan Casablanca situ. GBIKC namanya, dan istri saya nggak bisa ikut sama saya, tapi dia tetap ada di hati saya. Haleluya. Dan yang kedua pertanyaannya adalah dari kaum milenial, saudara. Siapanya Amanda Manopo? Pasti gitu, saudara. Dan berdoa saja supaya dia mengakui saya sebagai saudara ya, Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Dan senang bisa ada di sini, hangat sekali, dan saya bersyukur bisa menjadi family di tempat ini, kan kita Jakarta Family Church, haleluya Bapak Ibu Saudara ya. Nah hari ini tema yang akan saya bawakan adalah Great Joy, sama-sama bilang Great Joy. Tadi saya melihat waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, waduh kita penuh dengan sukacita. Padahal di luar kabar, waduh tidak mengenakan saudara ya. Kabar tuh banyak sekali yang membuat kita takut, kita gelisah. Tapi apakah sukacita yang kita punya hari ini di gereja yang tadi kita nyanyi-nyanyi, ketika kita keluar dari gereja sama enggak sukacitanya? Atau jangan-jangan kepikiran lagi sama masalah-masalah yang real life dalam hidup kita. Terkadang orang hanya damai sejahtera, sukacita ketika dia datang ke gereja. Tapi di luar karena ada masalah, tantangan, struggles, dan lain sebagainya, sukacitanya itu hilang. Damai sejahteranya tuh hilang Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita melihat kabar yang sangat kurang enak ya saudara ya, perang di mana-mana, harga naik dan lain sebagainya. Dan itu bisa membuat alasan dalam hidup kita untuk khawatir, untuk takut akan masa depan. Gimana ya kita nanti ya? Gimana ya usaha saya ya? Gimana pekerjaan saya ya? Bahkan gimana keluarga saya ya? Anak-anak saya tuh gimana ya? Sosial media begitu luas, apa yang dilihat sama anak saya ya? Internet begitu luas, sekarang cepat, informasi mudah didapat. Apa yang anak-anak saya, keturunan saya lihat di internet ya? Dan pada akhirnya ketika kita memikirkan banyak hal itu, kita jadi gelisah, takut, khawatir. Karena hari-hari ini banyak sekali orang khawatir saudara. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar gimana kita memiliki damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Katakan damai sejahtera sejati. Dan kita akan sama-sama belajar dari salah satu rasul yang banyak menuliskan kitab di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Mari sama-sama buka saudara di Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-7. Filipi pasal keempat, ayat keempat sampai dengan ke-7. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang wanita baca yang genap, yang pria baca yang ganjil. Begitu seterusnya sampai ayat 7 kita baca sama-sama. Haleluya. Mari kita baca dengan suara keras yang merasakan sukacita dari Tuhan. Katakan amin. 1, 2, yang wanita ayat 4, 1, 2, 3. Yang pria 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang wanita? Sama-sama ya saudara ya, 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Nah Paulus lagi menulis surat untuk jemaat yang ada di Filipi saudara. Dan menariknya ayat 4 dia bilang bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bahkan gak sekali dia bilang, 2 kali dia bilang. Dia ingatkan sekali lagi. Sekali lagi ya saya bilang bersukacitalah.
Artinya ini bukan hanya sekedar ajakan saudara, tapi ini adalah sebuah perintah untuk jemaat di Filipi bersukacita. Dan menariknya saudara, dalam surat Paulus untuk Filipi ini hanya 4 pasal saudara. Dan kalau saudara baca nanti di rumah dengan keluarga, ketika mesbah keluarga atau lagi saat teduh. Ketika saudara baca dari 4 pasal ini, dari 1, 2, 3, 4, Paulus sering sekali menyebutkan kata-kata damai sejahtera, sukacita, have joy, dan lain sebagainya. Sering kali dia menyebutkan kata-kata seperti itu. Sebagai manusia kita pasti akan bertanya, kenapa nih? Kok happy banget ya Paulus ini? Kok dia suruh jemaat di Filipi kok bersuka cita? Ada apa latar belakang di balik itu saudara? Sebab ketika orang happy, ketika orang senang, pasti ada sesuatu di baliknya saudara. Dan ketika saya baca kembali saudara, mungkin sebagian kita ketika banyak orang, mungkin pendeta bilang, kamu harus bersuka cita. Lagi ada masalah misalnya saudara, kamu harus bersuka cita. Terkadang mungkin kita akan bilang dalam hati ya, Pak Pendeta nggak tahu siapa yang saya alami. Coba Pak Pendeta alami. Pak Pendeta mah enak. Saya kalau di pesawat, kalau ada pendeta saya tenang begitu saudara. Karena anggapnya pendeta nggak mungkin jatuh gitu ya saudara ya. Tapi terkadang seperti itu, Pak Pendeta mah enak. Hidup saya nih Pak Pendeta, aduh dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat latar belakang, kenapa Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi dan juga kenapa dia selalu mention damai sejahtera. Ketika ditelusuri saudara, ternyata Paulus menulis surat ini bukan lagi ada di Mall Taman Anggrek saudara. Bukan pas lagi ngopi di Starbucks. Tapi dia tulis surat ini justru ketika dia dalam penjara. Wow. 4 pasal, sukacita, damai sejahtera. Tapi keadaannya dia lagi tidak seperti apa yang dia inginkan. Nextnya terima kasih tadi. Tidak seperti yang dia inginkan. Dia tulis surat itu dalam penjara. Mungkin jemaat di Filipi care sama Paulus sehingga dia tulis surat ke situ dan dia kirim Epafroditus, di situ yang dikirim sama Paulus untuk membantu Paulus di penjara rumah. Mungkin isi suratnya, are you okay? Apakah kamu baik-baik aja Paulus? Dan lain sebagainya saudara. Dan mungkin balasannya yang masuk akal, mungkin balasannya seperti ini saudara. Tolong saya dong jemaat di Filipi. Misalnya saudara kirim surat ke saya, kepada Pastor Marsha di penjara gitu ya. Saya bilang pasti kepada saudara, kepada jemaat Jakarta Family Church, kita kan family ya. Tolong bebaskan saya tidak bersalah. Saya cuma memberitakan Injil. Mungkin mereka merasa Paulusnya lagi galau, sedih. Tapi saudara, enggak loh. Paulus justru balas suratnya, bersukacita ya. Wah gak masuk akal ini saudara. Justru dalam penjara saudara. Jadi kita melihat bahwa penjara tidak membuat sukacitanya hilang. Halo, shalom. Keadaan yang walaupun tidak seperti apa yang dia inginkan, tidak membuat Paulus tuh mundur dari pelayanan. Marah sama Tuhan. Aku nih memberitakan firman loh. Kok aku di penjara? Udahlah, gak usah pelayanan lagi. Biasanya kan begitu ya saudara ya, tapi di sini nggak ada. Haleluya. Di sini semuanya bersukacita karena Tuhan. Amin saudara. Aminnya fals nih saudara nih. Iya, Paulus gitu saudara. Dia nggak mundur dari pelayanan, tapi dia malah bilang bersukacita ya. Artinya apa saudara? Kita belajar dari sini bahwa sukacita sejati yang ada dalam hidup kita itu bukan karena keadaan, tetapi karena keberadaan Kristus di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bilang kiri kanan, karena keberadaan Kristus. Tapi sering kali saudara, kita banyak melihat keadaan sehingga sukacitanya itu sulit di dalam hidup kita. Sehingga kita merasa, aduh gimana ya, keadaan tidak seperti yang saya harapkan nih. Bisnis lagi sulit, partner gak jadi ikutan, gagal nih gak jadi gol nih. Aduh biaya tambah mahal, anak-anak gak jadi kuliah di luar negeri nih. Anak-anak gak jadi kuliah lagi dan lain sebagainya. Kadang keadaan membuat kita berpikir saudara. Dan itu nggak dialami hanya kita aja, murid Kristus pun alami itu. Ketika badai datang, Tuhan Yesus tertidur. Mereka marah sama Tuhan Yesus, guru kamu nggak peduli kalau kami binasa. Yang murid-murid inginkan adalah badainya cepat berlalu, sama seperti kita, betul ya saudara ya? Tapi mereka lupa siapa yang ada dalam perahu kehidupan mereka.
Dan kadang kita lupa siapa yang ada dalam perahu kehidupan kita. Itu sebabnya ketika fokus sama yang lain, sukacita kita hilang. Sehingga waktu kita melihat, nextnya terima kasih, bahwa memang sukacita sejati kita terima bukan karena keadaan, tetapi karena keberadaan Kristus dalam hidup kita. Selanjutnya terima kasih, nextnya. Nah pertanyaannya kan ada saudara, kenapa kok sulit sekali ya? Kok susah ya? Karena yang pertama saudara, seringkali kita terlalu banyak melihat keadaan hidup daripada keadaan Yesus di dalam kita. Yang tadi saya cerita tuh. Keadaan badai itu yang menjadi fokus kita, makanya damai sejahtera itu sulit. Dan akan terus naik turun saudara, tergantung keadaan, tergantung mood. Yang kedua kenapa sulit untuk kita memiliki damai sejahtera yang sejati? Karena sukacita kita dapatkan dari sumber yang salah. Saya mau bertanya sama Bapak Ibu Saudara, apa sih sekarang yang membuat Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita semua bersukacita? Apa saudara? Boleh? Yang buat kita happy, sejahtera? Bahagia? Banyak duit, betul Bu, bener banyak duit. Wah happy kita, cuan cien, aduh happy banget. Menang arisan ya contohnya saudara, ibu-ibu, halo, shalom. Yang ibu-ibu katakan bu. Biasanya menang arisan happy tuh saudara, tapi habis itu gak datang-datang lagi, ditelepon gak diangkat. Muntaber, mundur tanpa berita saudara yang. Aduh sibuk, biasa aja. Naik jabatan, wah happy saudara. Apalagi naik gaji, halo bener ya saudara ya. Saya rasa di sini nggak ada yang selamat ya, karena tahun ini performa kamu bagus dalam pekerjaan. Saya naikkan jabatan kamu, saya naikkan gaji kamu. Saya yakin nggak ada di sini apa-apaan naik gaji bos. Saya nggak mau naik gaji bos. Dedikasi saya tinggi untuk kantor ini. Apa itu naik gaji? Nggak mungkin ya saudara ya, betul ya. Pasti bahagia dong, pasti happy. Yang single katakan bu. Haleluya, banyak juga yang single ya Pak ya. Dapat pacar baru Pak Pendeta, aku dapat pacar baru. Di gereja Jakarta Family Church, meskipun kami belum jadi family, tapi akan jadi family. Sedap. Pacarku itu Pak Pendeta kayak opa-opa Korea. Kalau minum kopi kelihatan di leher Pak Pendeta. Saking beningnya saudara. Happy dia dapat pacar. Beberapa bulan kemudian saudara, Pak Pendeta, saya putus Pak. Loh katanya mau nikah. Nggak jadi Pak. Loh kenapa? Karena ternyata pacarnya bukan hanya ada di Family Church saudara. Di Youth Church ada. Teens Church ada juga saudara. Kakak pembinanya. Semua church ada dia. Ya ampun. Saya tidak jadi nikah padahal saya sudah pakai skincare Pak Pendeta. Tapi untuk apa pakai skincare kalau nggak ada someone yang care Pak Pendeta. Sedap. Untuk apa pakai skincare kalau nggak ada someone yang care? Dia lupa kalau Yesus care sama dia. Betul ya saudara? Hilang. Karena sumbernya salah. Yuk kita bilang kiri kanan yuk, sumbernya cuma Yesus saja. Haleluya. Yang ketiga saudara, karena kita akan baca sama-sama nanti, Paulus juga ngajarin gimana sih dia punya sukacita sejati. Yang ketiga saudara, dia bilang begini, yang saya dapatkan adalah terlalu banyak memikirkan hal buruk sehingga tidak bisa memikirkan hal baik yang Tuhan sudah berikan. Kadang kita terlalu banyak melihat dan memikirkan hal-hal yang buruk, lupa sama yang Tuhan kasih dalam hal-hal simple. Coba tarik nafas saudara. Buang lagi. Kan itu hal baik yang Tuhan kasih ya saudara ya. Amin. Bapak-bapak, kita tuh tidak berbicara loh ibu-ibu. Tapi kita kadang di teras, duduk, minum kopi panas tuh bapak-bapak. Seruput gitu ya. Ada mantap ya itu. Mantap. Kadang mantap, kadang gitu. Itu sesuatu yang baik saudara. Saudara bisa bayangkan kalau lagi seruput, keselak gitu saudara. Kadang kita sering banget melihatnya hal-hal yang buruk aja. Nah 3 hal ini yang membuat sulit sekali. Sehingga seperti ini, nextnya, terima kasih. Seperti ini saudara. Dunia memang gelap, gak pasti. Tapi biarlah sukacita sejati kita ada karena Kristus ada di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya, nextnya terima kasih. Saya percaya hanya Injil yang memampukan kita untuk terus beriman. Meskipun ada di dalam lembah kekelaman. Bagaimana nih saudara ketika
damai sejahtera dan sukacita yang sejati justru kita akan alami ketika keadaan kita lagi nggak baik-baik aja. Tapi kita bisa tetap bilang, Tuhan thank you ya, Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Engkau luar biasa, Engkau pegang kendali, Engkau dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan sudah terus memegang tanganku. Yang percaya katakan, amin. Itulah damai sejahtera saudara. Kalau karena hal-hal yang terjadi sesuai ekspektasi kita, ya itu mah biasa ya saudara ya, manusia. Tapi ketika hal buruk terjadi, hal yang kita nggak suka, tidak sesuai ekspektasi terjadi, tapi kita tetap bisa bilang, Tuhan Engkau baik, thank you ya. Itu damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Nah tidak sampai situ aja saudara, ada 3 hal yang Paulus ajarkan. Dan kita akan baca dari teks yang sama saudara. Kenapa dia memiliki sukacita sejati ketika dia ada dalam penjara, meskipun ada dalam penjara. Nggak tahu dihukumnya seperti apa dan lain sebagainya. Dan kita akan belajar sama-sama. Yang pertama saudara, mari kita buka. Nextnya, terima kasih. Yang pertama ada di Filipi 4 ayat 6. Yang pertama adalah doa dan ucapan syukur. Katakan doa dan ucapan syukur. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Menarik saudara. Paulus bilang begini, gak apa-apa loh berdoa, memohon sama Tuhan untuk segala sesuatu permohonanmu. Sampaikan kepada Tuhan dalam doa ya. Semuanya gak apa-apa. Minta gak apa-apa, doa sama Tuhan. Apapun kerinduanmu, apapun keinginanmu, permohonanmu, nggak apa-apa banget saudara. Karena doa menjadi gaya hidup orang-orang percaya, orang-orang Kristen saudara. Tapi yang sering dilupakan adalah saudara, doanya sih ya doa. Tapi yang lupa itu terkadang sering banget ucapan syukurnya. Sehingga banyak orang Kristen, saya percaya nggak di sini, di luar sana, haleluya. Banyak orang Kristen berdoa supaya apa saudara? Keinginan dia yang terjadi. Sehingga ketika jawaban doa Tuhan lain dari apa yang dia doakan, mereka marah sama Tuhan. Karena seakan-akan doa itu dijadikan mantra supaya Tuhan ngerjain apa yang dia pengen. Sedangkan Tuhan Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Dia nggak berdoa datanglah kerajaanku. Kadang kita yang berdoa gitu. Datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku. Bahkan nyanyi kayak Krisdayanti saudara. Jika Tuhan mau begini, robahlah semua. Suruh robah saudara. Seperti yang ku mau. Bahkan Tuhan Yesus juga berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Ujungnya apa saudara? Tapi bukan kehendakku. Melainkan kehendakmu yang jadi. Kadang tuh doa kita pakai untuk alat transaksional sama Tuhan. Bahkan puasanya jadinya nggak tulus saudara. Dia puasa supaya apa yang dia doakan terjadi. Saudara pernah nggak sih doain untuk satu hal, saudara berdoa A, tapi Tuhan jawabnya yang B. Ada yang pernah ngalamin itu saudara? Kok beda ya? Nah terkadang banyak orang marah sama Tuhan. Dia merasa dia lebih pintar dari Tuhan, sehingga jawaban yang dia mau tuh ya ini yang saya mau. Sehingga ucapan syukurnya hilang, sehingga damai sejahteranya hilang saudara. Artinya apa saudara? Artinya hubungannya dia sama Tuhan hanya sebatas transaksional. Saudara pernah dengar doa ini enggak? Tuhan, kalau tahun ini bisnisku goal, aku janji mau melayani Tuhan. Ih keren saudara. Benar ya? Bagus. Tapi di balik itu ada jiwa perdagangan sama Tuhan. Kalau bisnisku goal, aku mau melayani Tuhan. Emang kalau nggak goal, nggak mau melayani Tuhan. Emang kalau nggak berhasil, usahanya nggak mau melayani Tuhan. Suatu waktu saya diundang sebuah gereja besar sekali saudara. Saya dibawa ke main hall-nya ke sana, besar banget ini gereja. Dalam hati saya berdoa, Tuhan, kapan ya gereja saya kayak gini? Ini gereja yang Tuhan kasih loh, gede banget loh. Kapan ya? Lalu Roh Kudus tuh ngomong di hati saya gini, emangnya kalau nggak gini kenapa? Oh gitu saudara. Iya juga ya, kenapa juga ya kalau nggak gini. Jadi biarlah doa kita ada ucapan syukurnya saudara. Jadi hubungan kita sama Tuhan tuh bukan hanya sebatas transaksi yonal. Haleluya.
Biarlah waktu kita meminta, memohon, tapi ketika Tuhan jawab yang lain, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Doa dan ucapan syukur. Bilang kiri kanan, jangan lupa berdoa, tapi tetap mengucap syukur. Haleluya. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Percaya aja saudara, Dia yang nulis kehidupan kita. Dia sutradara terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Dan saya percaya kalau kita berdoa dan terus mengucap syukur, doanya mungkin boleh dijawab Tuhan beda dari yang kita inginkan. Tapi damai sejahtera Tuhan tetap ada. Karena kita percaya siapa yang pegang kendali atas hidup kita. Haleluya saudara. Yang kedua ada di ayat berikutnya saudara, ayat 7 sampai 8. Yang kedua adalah menjaga pikiran atau menguasai pikiran. Katakan menjaga pikiran. Kita baca ayat 7 dulu ya saudara ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Menarik banget saudara. Ini keren banget saudara. Firman-Nya bilang begini, Paulus bilang begini. Damai sejahtera siapa saudara? Allah. Artinya ini bukan damai sejahtera yang saudara dan saya punya. Bukan. Ini yang Tuhan punya. Damai sejahteranya Tuhan. Tuhan kasih buat saudara dan saya. Wow. Makanya tulisannya melampaui segala akal. Gak masuk akal saudara. Kadang kita pernah ngelihat, aduh saya kenal orang itu, keluarga itu, dia baik banget orangnya. Tapi hari-hari ini mereka lagi alamin ujian yang berat banget. Aduh saya kalau ada di sepatunya dia, saya gak tahu deh saya bisa atau enggak. Tapi kok ya, dia kok bisa tetap sukacita, bisa tetap melayani meskipun ujiannya berat dalam hidupnya. Ada cicak saudara. Gak masuk akal. Nah itu saudara. Karena damai sejahtera Tuhan dikasih ke kita. Untuk apa sih? Di situ lanjut dikatakan, karena damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus tahu. Bapa kita tahu kalau kita nih, manusia nih, sangat bermasalah di sini. Sama di sini. Di pikiran dan di hati. Coba aja cek nanti saudara. Sebentar lagi ada Natal ya Pak ya, betul ya? Ya kan ada Natal ya. Biasanya tuh bikin grup Natal, panitia Natal 2026. Wih. Coba lihat saudara, apakah nanti ada yang bergesekan di situ saudara ya? Suatu waktu saya bikin panitia Natal, satu anak kasih ide, gimana kalau Natal kita seperti ini? Tidak ada yang balas saudara di WhatsApp itu saudara. Didiemin. Karena mungkin lagi pada kerja. Sorenya saudara, dia keluar grup. Wih, keluar grup. Saya tanya dong sebagai gembala dong, kamu kenapa keluar grup? Terus dia bilang gini, lihat ya saudara. Untuk apa aku ada di dalam grup? Kalau tidak ada yang peduli sama aku. Ih. Lihat saudara, pikirannya mikir, wah gak dibales nih. Saya tidak penting nih. Ngapain saya ada di situ? Hatinya mulai panas. Gak bener di gereja, gak ada penerimaannya, keluar gitu saudara. Hati manusia tuh, aduh. Karena semua permasalahan tuh dari hati. Amsal bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Issues of life. Iri hati ya dari hati, dendam ya dari hati, marah ya dari hati, kecewa ya dari hati, gelisah ya dari hati, masuk ke pikiran. Makanya damai sejahtera Allah dikasih untuk memelihara hati dan pikiran kita yang kadang selalu asumsinya itu salah saudara. Selalu hilang damai sejahtera itu gara-gara ini. Ini bermasalah banget ini. Makanya di sini Paulus bilang damai sejahtera itu untuk memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Artinya apa? Dia lagi mau bilang apapun boleh terjadi tapi kuasai, jaga pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus. Karena ayat 8 dia jelasin lagi. Gini loh dia bilang. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Kita lihat, semua yang mulia, semua yang benar, kebenaran sejati cuman Tuhan kita. Semua yang mulia, mulia cuman Tuhan kita, Tuhan Yesus. Semua yang adil cuman Yesus. Adil buat kita gimana sih saudara? Kalau kamu baik sama saya,
Saya juga baik kok sama kamu. Tapi kalau kamu jahatin saya, kakinya sambil gini-gini, saudara. Kamu nggak tahu siapa saya. Saya bisa lebih jahat dari kamu. Gitu, keadilan kita tuh gitu. Saya juga, adil buat saya tuh, aduh saya bertobat sih saudara. Tadi sebelum kesini kan saya tinggal di Bogor saudara. Saya lewat alternatif Sentul, saya tinggal di Sentul. Di alternatif Sentul tuh jalanan gede-gede, agak gede, ya cukup besar. 3 saf gitu saudara ya. Nah pada akhirnya ada putaran balik tuh, saya mau muter balik nih. Saya dari arah sana mau putar balik, mau masuk tol, saya putar balik. Ada Pak Ogah di situ saudara. Yang suka jaga-jaga gitu ya saudara. Putar balik. Padahal nggak perlu menurut saya, ini nggak perlu nih. Ngapain orang jalan gede? Dan benar saja dia kerjanya tidak profesional buat saya saudara. Kenapa? Karena ketika saya belok, kan harusnya dia jaganya di sini ya saudara ya. Jaga mobilnya, stop, ayo Pak silakan. Silakan Pak, stop ayo Pak. Harusnya begitu saudara. Tapi enggak, dia malah jaga di sini. Jadi yang nyetop ya saya juga, yang ngerem saya juga, yang muter saya juga. Dia cuma kecerek-kecerek kaleng aja saudara. Terus, kecerek-kecerek, terus sambil ngeliatin kaca, terus. Hampir saya kasih ayat tuh sama dia. Dia gitu, cet. Menurut saya, wah gak profesional nih, transaksional, gak adil nih. Ngapain saya kasih? Kalau dia juga gak kerja. Sih manusia gitu saudara, benar ya? Benar kan? Benar dong, jujur dong, haleluya. Iya, gitu kita adil buat kita tuh. Tapi adil buat Tuhan, kita yang berdosa, kita yang bersalah. Kita harusnya mati, binasa, karena kita gak bisa bayar dosa kita. Tapi Yesus turun ke dunia, jadi manusia seperti saudara dan saya. Disiksa, dihina, disalib untuk menanggung dosa dan kesalahan saudara dan saya. Dia mati dan dibangkitkan, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adil buat Tuhan. Apakah Tuhan Yesus mati ketika kita udah rajin baca Alkitab saudara? Apakah ketika kita sudah aktif melayani, selalu saat teduh, selalu mesbah keluarga? Firman Tuhan bilang di Roma 5 bilang begini, justru Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Kasih Tuhan gak pernah transaksional. Baik ya Tuhan kita ya, itu adil buat Tuhan. Tangannya gini dulu saudara ya. Saya selalu ngerjain ini di mana-mana ini saudara ini. Gini, jangan digeser ya saudara ya, jangan. Beda cerita kalau digeser saudara, gini aja. Angkat ke atas. Bilang gini, Tuhan Yesus, terima kasih ya buat cintamu. Sarange. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak saudara. Menguasai pikiran. Semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, Tuhan kita suci, semua yang manis. Aduh, Tuhan kita manis sekali cintanya. Biarlah setiap hari kita meleleh karena cintanya Tuhan. Yang mau katakan amin. Melting gitu sama kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Cinta Tuhan yang masih muda, yang single, dengarkan saya. Cinta Tuhan lebih manis daripada para mantanmu yang meninggalkanmu tanpa berita. Cinta Tuhan lebih manis dari apapun juga saudara. Dan itu yang membuat Paulus, semua boleh terjadi, yang penting saya tidak kehilangan Tuhan dalam hidup saya. Karena cintanya terlalu manis. Siapa di sini suka martabak coklat kacang wijen saudara? Angkat tangannya. Pakai Wisman ya saudara ya. Tuhan tolong. Tim keju ada tim keju? Ada juga ya, jadi saingan nih Pak ya. Saya coklat kacang wijen saudara. Dan kalau istri saya sukanya keju saudara. Jadi kami gak pernah berantem kalau beli martabak saudara. Selalu ada hikmat Tuhan tercurah. Belinya setengah-setengah saudara. Setengah keju, setengah coklat kacang wijen. Menurut saya nih ya, dan menurut tim yang tadi, martabak coklat kacang wijen adalah martabak termanis dalam hidup saya. Terindah. Ada amin martabak coklat kacang wijen. Jadi kalau beli tuh saudara, istri saya beli keju setengah-setengah, kalau dibuka itu martabak, ada kemuliaan. Yang pasti saya ambil adalah coklat kacang wijen. Selesai saudara. Meskipun yang keju meleleh-meleleh, seakan bilang, makan saya. Keju saya dari Belanda, sudah. Tetap buat saya mah coklat kacang wijen. Karena itu yang termanis saudara. Paulus itu maksudnya mau bilang gini loh saudara. Kalau cinta Tuhan jadi yang termanis dalam hidup saudara dan saya,
dunia dengan segala keindahannya ditawarkan kepada saudara, saudara mah gak akan mau. Haleluya. Karena cinta Tuhan kita termanis dari apapun juga. Yang percaya katakan, aduh biar kita meleleh sama keromantisannya Tuhan itu loh saudara. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, Injil, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Amin saudara ya. Kita lanjut ya saudara, karena kita akan baca sampai Wahyu nih, gak apa-apa ya saudara. Sukacitanya gak hilang kan? Terakhir. Wah saudara senang kata-kata terakhir ya. Yang lemah dikuatkan ya. Yang lapar dicelikan saudara ya. Saya boleh undang kakak-kakak pemain musik, worship leader, singer nanti aja ya. Karena akan ada beberapa lagi. Oke. Yang terakhir ada di Filipi 4 ayat 9 saudara. Melakukan firman. Sama-sama bilang melakukan firman. Firman Tuhan bilang seperti ini. Saya bacain aja ya saudara biar cepat ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang terakhir Paulus bilang kalau mau punya damai sejahtera yang sejati, dia bilang kepada jemaat yang di Filipi, lakuin firman. Apa yang kamu udah dengar, apa yang kamu udah belajar, lakuin. Firman Tuhan itu bukan hanya sebatas informasi saudara. Bukan hanya sebatas ketampar-tampar sama firman Tuhan. Ada anak muda datang ke saya, Pak, Kak, firmannya aku ketabok-tabok, Kak. Ketabok-tabok. Nancep banget firmannya, Kak. Ketampar-tampar aku tuh, Kak. Tapi gak dilakuin, saudara. Saya bilang sama dia, kalau mau ketampar-tampar, ikut boxing sana. Itu ditabok-tabok tuh, puk. Tapi firman Tuhan, ketika kita terima, hidupi, saudara. Haleluya. Lakukan firman Tuhan suruh bilang, ampuni, damai sejahtera pasti mengalir, saudara. Kalau sulit mengampuni, itu pasti akan kesal terus ketemu orangnya saudara. Ketemu di Mall Taman Anggrek, ada dia males Gitu. Pak Pendeta saya udah tahu cara mengampuni dia. Gimana caranya? Dia akan ibadah jam 9. Saya ibadah siang aja, gitu saudara. Itu menghindar itu. Kalau ketemu masih kesel. Firman Tuhan bilang jangan takut, jangan gelisah. Lakuin aja. Karena cuma itu obatnya saudara, betul ya? Tapi kadang sulit ya saudara ya, ngomong mah gampang. Tapi kadang sulit ya melakukan firman. Makanya ini menarik saudara, ini menarik. Ini saya suka sekali. Next ya, terima kasih. Apa bedanya ayat 7 sama ayat 9? Tadi ayat 7, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan. Tapi ayat 9 bilang, lakukanlah itu maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bro, boleh bantuin bro? Iya, kita panggil dia aja yang nganggur ya saudara ya. Itu kan lagi pencet-pencet soalnya. Yang main gitar udah pegang ini. Boleh bantu saya di depan? Tepuk tangan dong buat pria ini. Cukup saudara, cukup. Cukup ya, jangan panjang-panjang biar gak sombong. Kenalin dulu, namanya siapa bro? Kenta Tarigan. Wih, sedap. Kenta namanya. Saudara, saya akan jelaskan apa bedanya ayat 7 dengan ayat 9. Kalau kita mengerti ini, kita akan ngeliat pantesan. Paulus kok anteng aja dalam penjara ya. Ayat 7 gini, di situ dibilang damai sejahtera Allah yang apa saudara? Baca dulu yuk, kita sama-sama baca ya. Kita geser dulu bro. 1, 2, 3. Saya jelasin ayat 7 saudara. Kenta, mari. Ayat 7 itu gini. Anggap aja ini damai sejahtera Allah. Tuhan kasih buat saudara dan saya. Di luar situasi lagi kacau. Aku tahu kerjaanmu mungkin lagi sulit. Aku tahu mungkin keluargamu lagi butuh didoakan. Tapi ini aku kasih damai sejahteraku ya. Ini ayat 7 saudara. Aduh. Ketika damai sejahtera Allah melampaui segala akal melingkupi saudara. Meliputi saudara. Pertanyaan saya, tenang gak kita saudara? Tenang ya? Betul ya saudara ya? Ayat 7. Tapi saudara kita harus tahu, Tuhan kita gak sampai situ aja. Ayat 9 bilang begini, ketika melakukan firman, dia bilang begini, bukan hanya dia memberikan damai sejahteranya saja, tapi ayat 9, dia sang sumber damai sejahtera juga akan menyertai saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Pantesan kok tenang ya Paulus ya. Karena dia tahu damai sejahteranya Tuhan ada sama dia. Allah pun menyertai dia.
Dan ini yang mau dia sampaikan kepada jemaatnya di Filipi. Dan saya percaya itu untuk kita semua saudara. Sehingga ketika melakukan firman, ketika dia bilang, percaya ya, kalau semua baik-baik aja. Gak bisa Tuhan, aku takut. Yuk kamu jalan sama aku, kamu gak sendiri. Aduh tenang saudara. Ampuni ya, aduh susah Tuhan dia jahat. Aku sudah ampuni kamu. Yuk kita ampuni ya. Kasihi dong. Nah ini saudara. Tenang kita saudara. Ketika kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Dan damai sejahteranya ada. Haleluya saudara. Thank you ya bro ya. Thank you ya. Thank you. So, biasanya kita berpikir bahwa kalau gitu aku mau stand by God dalam hidupku. Bagus sih saudara. Tapi tahu gak saudara? Pertanyaannya, sampai kapan kita bisa stand by God? Terkadang kita rajin baca Alkitab, ya seminggu rajin, habis itu bosan lagi marah, gak mau pelayanan dulu. Kadang kita melepaskan pegangan kita dari tangan Tuhan. Tapi baiknya, kenapa kita kenapa kita masih ada di tempat ini sampai hari ini, melewati segala masalah yang pernah terjadi dalam hidup kita. Itu bukan karena kita kuat. Itu bukan karena we stand by God, tapi karena ini saudara, karena God stands by you. Selalu. Satu hamba Tuhan namanya Timothy Keller bilang begini, nextnya terima kasih. Pusat dasar kepastian kekristenan bukanlah dihitung atau dinilai seberapa kuat hati kita terarah kepada Tuhan, melainkan betapa tidak tergoyahkan hati Tuhan kepada kita. Dan ini buktinya, terakhir ya saudara, beneran terakhir. Saya kasih ayat ini. Kalau kita masih ragu, coba lihat apa yang Yesus lakukan. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3 bilang begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, ia dihina. Dia Tuhan, gak ada jabatan lebih tinggi dari Tuhan. Tapi dia jadi manusia, bahkan direndahkan oleh manusia itu sendiri. Dia dihina, tapi dia abaikan kehinaan itu. Dan saya senang kata-kata ini, tekun. Wow. Dia tekunnya apa? Tekunnya belajar kek, tekunnya nabung kek, apa kek. Ini tekunnya apa saudara? Tekunnya memikul salib. Dia tahu kalau di depan itu, di salib itu dia akan disiksa. Dia tahu ada mahkota duri akan diberikan buat dia. Dia tahu dia akan dicambuk, dia tahu dia akan direndahkan, dia tahu dia akan ditelanjangin, dipukulin, dibully dan lain sebagainya. Tapi dia tekun ke salib itu. Kenapa dia tekun saudara? Sehingga mengabaikan semuanya itu. Firman Tuhan ini indah. Dan dia bilang begini. Kenapa dia tekun memikul salib? Karena ada ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Apa sih sukacitanya sehingga dia tekun memikul salib? Sukacitanya adalah saudara dan saya. Itu yang bikin dia, saya harus ke salib itu. Karena kalau enggak mereka yang disalib. Mereka yang akan dihukum, mereka akan binasa. Saya harus ke situ. Karena setelah saya tebus mereka akan kembali kepada saya. Mereka menjadi anak-anak saya. Dan dalam kekekalan mereka akan bersama dengan saya. Mereka gak bisa bayar itu semua, saya yang harus bayar itu. Dan itu sukacita. Worth it saudara. Kalau kasih itu saudara, akan membuat perjalanan mudah saudara. Saudara kan gak komplain kalau nganterin anak kan, padahal harus bangun pagi, macet-macetan. Tapi karena kasih, gak kerasa saudara. Ada sukacita. Itu yang Yesus lihat ketika lihat muka kita, pribadi kita. Dia tekun memikul salib. Nextnya ayat 3 dia bilang begini. Firman Tuhan bilang begini. Ingatlah selalu akan dia. Adalah kata situ, ada kata tekun lagi. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. So hari ini, kalau mungkin saudara lagi takut, lagi gelisah, ingat akan dia, apa yang dia lakukan dalam hidup saudara. Dia mengasihi saudara, biar itu menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Waktu kita hidup dalam ketakutan, Tuhan gimana masa depan anak-anakku ya? Kadang kita bertanya, Tuhan peduli gak sih sama aku? Lihat salib Kristus. Salib Kristus menunjukkan dia sangat peduli sama saudara dan saya. Kalau untuk hal kematian aja dia tidak akan meninggalkan saudara. Karena kita semua akan meninggal pada akhirnya saudara. Kita semua akan berhenti nafasnya di sini.
Tapi di ujung kehidupan kita, dia sudah pikirkan kalau saudara dan saya nggak mungkin, nggak punya rumah. Tapi justru di ujung akhir kita, dia sudah pikirkan kalau saudara dan saya akan bersama-sama dengan dia dalam kekekalan. Itu jaminan buat kita, saudara. Apalagi untuk hal-hal yang ada di dunia saat ini. Saya percaya Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyi satu lagu, saudara, dan biar lagu ini menjadi doa buat kita. Makasih Tuhan Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mungkin hari ini saudara lagi ada yang khawatir, Tuhan, khawatir akan kesehatan, khawatir akan masa depan anak-anak, khawatir akan keluarga. Biar kita nyanyikan lagu ini sekali lagi refnya. Dan saudara sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, aku jalani ini sama Tuhan. Saya percaya Tuhan gak biarkan aku sendiri. Saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban yang saudara butuhkan. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, damai sejahtera Tuhan turun atas saudara. Mari kita angkat tangan kita di atas dan taruh tangan kita kiri kita di dada dan katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Biar itu jadi doa, saudara. Katakan, Tuhan, aku jalani sama Tuhan. Lewati semua. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Mungkin mereka sedang khawatir, sedang takut. Kabar yang mungkin gak enak datang kepada jemaatmu hari ini, Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Haleluya. Mari saudara sekali lagi kita katakan, bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya.
ditinggalkan oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan meliputi setiap kami Tuhan. Bukan hanya hari ini Tuhan, tapi pada saat sampai Tuhan jemput kami. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu tidak pernah luput daripada setiap kami Tuhan. Bawa kami untuk terus dekat dengan Tuhan. Bawa kami untuk semakin mengerti Tuhan kehadiran-Mu Tuhan yang besar buat hidup kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus dalam hidup kami berjalan penuh dengan iman, penuh dengan keyakinan. Bukan karena hebatnya kami, tapi karena Tuhan Yesus yang tinggal hidup menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Pada Bapak Saudara yang sudah dengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin.